Prime, podcast for curious mind. Sebagai seorang pemudi Garut yang sudah ke mancanegara ya, tapi kan kembalian tetap kembali ke Garut. Nah, kalian tuh bertiga masih suka seblak gak sih? Masih. Oke, nice. Itu penasaran banget dari hati saya sebenarnya. Di London Ridersnya apa? Seblak ceker satu. Hai Sapiens, balik lagi dengan FOMO Sapiens bareng Aika dan Eki Priagung. Yeay, kita bersama lagi pekan ini dalam kebahagiaan peringatan Hari Kebaya Nasional yang pertama di Indonesia. Oh, ini pertama di Indonesia? Oh, pertama perayaan hari, kan biasanya banyak tuh hari peringatan apa gitu kan. Nah, ini khusus tahun ini nih buat yang pertama untuk peringatan Hari Kebaya gitu. Iya, which is tanggal 24 Juli. Pertama kali gue baru tahu. Pantesan dimana kayak kok banyak banget yang tiba-tiba di story pakai baju kebaya. Apa nih yang lo lihat nih dari peringatan ini, Kak? Kalau gue personal sih ya, gue ngelihatnya wah ini jadi semacam penguat atau reminder kuatnya perempuan gitu kan. Kebaya tuh kan identiknya sama identitas perempuan Indonesia gitu kan. Iya. Kemarin gue sempet ngira pas orang banyak banget di story, loh ini perasaan tanggal 21 April apa gimana? Gue kira hari Kartini sumpah. Kenapa ya orang-orang tuh kalau pakai kebaya tuh kerasa lebih anggun, terus emang lembut ya gitu, kayak punya dignity gitu. Apalagi kebaya nggak hanya dipakai buat acara resmi aja kan, jadi kayak sekarang banyak modifikasi yang bisa buat kerja. Gue udah sering lihat di M-Block orang-orang acara konser udah pakai kebaya itu nice banget jeans gitu. Sekarang tuh kebaya tuh bukan hanya sekadar baju kebaya doang gitu, tapi ada kebanggaan tersendiri gitu kan kalau pakai kebaya tuh. Walaupun yang di M-Block gue liatnya ada crop topnya juga sih. Oh iya. Yang modifikasi. Modifikasi keren juga, nggak ada masalah ya kan. Fakta menarik terkait kebaya di Indonesia. Yang pertama ini tentunya busana nasional. Ya, jadi emang sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno, kebaya ini emang dijadikan sebagai busana nasional. Ini kan emang identik sama suku-suku setempat pada saat itu, juga dekat sama penggunaannya di masyarakat Jawa dan Bali ya, teman-teman. Jadi ada di acara peringatan acara tradisional, pernikahan. Jadi ya udahlah, kenapa nggak kita kukuhkan jadi busana nasional gitu. Oke. Terus berasal dari kerajaan Majapahit juga. Majapahit kan emang ada katanya enggak, kebanyakan dari India, tapi kalau kita lihat kan cara berpakaian dan bentuknya tuh udah punya kita banget lah gitu. Kerajaan Majapahit kan pasti asimilasi dengan budaya-budaya setempat gitu, sehingga akhirnya ya jadi kebayang sekarang gitu. Oke lah, kita lanjut ya di FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Aika dan Eki. Kali ini kita juga akan membahas tentang Pekan Anak Nasional yang sedang berlangsung kemarin. 23 Juli ya. 23 Juli, yaitu diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Betul. Nah, kira-kira apa nih yang lu maknai dari Hari Anak Nasional? Nah, kalau menurut gua Hari Anak Nasional tuh sekarang tantangan makin kesini. Kalau anak-anak tuh sekarang udah masuknya tuh di gen A Alpha, ya, berarti ya, di Alpha gitu. Iya. Tantangannya makin kesini makin kesana bro. Anak-anak pada masa kala tahun 80-90-an itu iya sih, beda generasi, beda tantangan gitu. Kalau yang sekarang lahir sebagai digital native gitu kan, kayak makin kesini gue lihat anak-anak Indonesia tuh khususnya misalnya kayak bullying yang makin banyak tuh sekarang tuh di sekolah-sekolah kan, kekerasan, terus habis itu tidak mendapatkan pendidikan yang layak, terus juga belum kesehatan. Kamis nih ya gue baca berita soal gimana anak-anak yang sekarang tuh tantangan kesehatannya salah satunya adalah menderita ginjal kronis. Ini anak-anak gitu, gimana ceritanya rentan ginjal kronis? Tapi emang bener sih, concern ini kan harusnya udah jadi bersama, karena jumlah orang yang kena diabetes tuh harusnya kalaupun besar tapi di orang tua gitu ya. Ini sampai ke anak muda, berarti dini banget mereka kena. Karena mungkin ini kali ya, tren minum gula yang tau gak sih, kayak boba viral. Betul. Minuman-minuman kemasan yang rame, KOL pada bus gitu-gitu. Terus yang bahaya dari gula kan kalau bentukannya cair, bentukannya minum, kita gak tahu kapan stopnya. Kalau di Singapura itu udah ada tanda takaran gitu, dari warna merah sampai warna paling hijau, yang sesuai dengan jumlah gulanya. Makin merah berarti makin banyak gulanya. Terus ngasih tahu bahayanya. Udah start dengan rokok di sana tuh. Di kita kan kayak ya kalau dilolos-lolosin gitu aja nggak apa-apa, oke, tapi mestinya ada himbauannya. Itu kan nggak terjadi. Itu baru satu masalah dari masalah anak-anak yang sekarang terjadi ya. Wow. Betul. Kayaknya emang harus
ada himbauan kayak minuman manis membunuhmu gitu. Karena emang beneran gede banget ini jadi masalah nasional kan. Kan katanya kita mau Indonesia emas 2045. Gimana ceritanya kalau yang nanti harusnya emas itu malah jadi udah terkontaminasi sama ini nggak sih? Takutnya Indonesia emas tuh sih Indonesia orang Jawa emas gitu loh. Jadi orang Indonesia disisain keluarganya aja yang Jawa. Ya kan udah mulai. Ya Allah. Masih pagi. Anak nasional udah anaknya sendiri. Ya. Juga hal yang paling kita harus soroti di Hari Anak Nasional ini adalah kekerasan pada anak. Ya, Tiap benar. hari kita selalu ngeliat berita-berita itu. Gue sebagai ayah di masa depan, ya Allah, empati gue tuh sangat-sangat kerasa kalau urusannya sama orang tua dan anak. Bisa aja gitu, lagi scroll ketawa-tawa, hahaha, terus tiba-tiba ngeliat ada berita anak kecil diapain gitu. Ada sedikit air mata di ujung itu mata gue. Eki mulai merasakan kesedihan dalam hatinya nih gitu. Gue kayaknya nggak tahu deh kalau Kaseto buka audisi buat pengganti, gue siap sih kayaknya. Maksud gue kekerasan gila-gilaan banget loh Kak. Lu dengar beritanya nih, ada anak yang mendapatkan pencabulan dari calon legislatif yang ternyata bapak kandungnya sendiri. Wow, itu juga kayak gitu. Itu aja mengiris hati kita nggak sih dengarnya. Sebagai hadiah di Hari Anak Nasional kemarin, kita pengen ngasih langkah-langkah untuk pencegahan kekerasan pada anak kali ya. Yang pertama, berikan pengetahuan tentang bagaimana cara melindungi diri. Nah, kalau seumpama satu syarat sudah terpenuhi, orang tua nggak jadi pelaku. Iya. Gitu ya. Kalau seumpama dia pelaku kan agak ironi ya, karena dia harus menjauh dari orang tuanya sendiri. Sekarang tuh udah mulai banyak ini kan kayak video-video atau cara-cara yang mudah dipahami oleh anak-anak untuk upaya melindungi diri. Misalnya kayak gue pernah lihat tuh video anak TK tuh diajarin gitu kan, kayak dikasih permen sama orang asing, terus tuh anak diambil gitu. Jadi kayak teman-temannya tuh nggak lu nggak boleh nih gampang mau ikut sama orang asing misalnya gitu kan, dibawa diiming-imingin permen gitu misalnya gitu-gitu. Gue tuh dulu ngeliat orang-orang yang konten kreator tapi di follow sama anak-anak tuh dulu tuh kayak ejekan gitu. Tapi sekarang gue rasa itu super power karena dia bisa ngasih pendidikan sejak dini buat hal-hal yang positif kalau dipakai dengan cara yang baik gitu. Betul. Karena dia yang ke depannya jadi pemangku masa depan kita gitu, maksud gue. Dia bisa ngajarin tentang cara melindungi diri, tutorial teriak. Banyak kalau anak kecil tuh yang nggak tahu cara teriak. Ada namanya ketika seseorang mengalami sesuatu misalnya kayak pelecehan seksual atau apa gitu ya, hal yang buruk, emang dia nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain pada masa itu. Kan orang bilang, lu kok dia apa-apain diam aja lah menurut lo gitu kan. Kan reaksinya ini kan bukan sesuatu yang sering dia rasakan. Pertama kali pasti kaget gitu kan. Iya, orang yang sering aja bisa di grooming sampai akhirnya gak ngomong. Nah iya itu. Tadi itu yang pertama. Nah yang kedua, pendidikan budi pekerti. Jadi dia tahu nih yang mana baik, yang mana enggak. Nah terus habis itu kira-kira apa yang harus dia lakukan ketika dia bersikap dalam suatu lingkungan. Jadi kekerasan pada anak dapat terjadi oleh siapapun kan, termasuk teman dia. Dia tahu batasannya, dia tahu nih apa yang harus dilakukan gitu-gitu. Yang penting pokoknya pendidikan budi pekerti ini nggak cuman diajarkan sebagai hafalan, tapi sebagai pemahaman bahwa setiap orang berperan penting untuk menjaga lingkungan yang sehat. Nah itu tuh yang kadang-kadang cuman kayak kok gue disuruh mengingat butir Pancasila yang keempat tuh kira-kira apa ya kegiatannya. Itu tuh agak gimana gitu ya. Jadi harusnya tuh aplikatif gitulah ya. Aplikatif. Orang tuh nggak cuma dipahami doang, tapi ya bisa dilakuin gitu kan, bentuknya kayak gimana. Betul. Ya kan? Nah itu. Terus yang ketiga, memaksimalkan peran sekolah. Relate tuh tadi sama budi pekerti kan, kita budi pekerti diajarin di sekolah juga kan. Nah itu, maksimalkan peran sekolah karena nggak jarang banyak pelecehan atau kekerasan terjadi di sekolah. Tadi kita ngomongin soal di sekolah, data terbaru memang dari FSGI, Federasi Serikat Guru gitu ya, bahwa macam-macam kekerasan yang terjadi di sekolah, kekerasan seksual 20% itu dengan pelakunya guru. Kebijakan gak cuma dari sisi pengajarnya, tapi kebijakan sekolahnya juga itu yang mengandung kekerasan juga. Ada juga, ada kekerasan fisik gitu kan, dan pelakunya mayoritas ya peserta didik, baik itu teman sebaya, senior gitu, dan korban juga bahkan ada yang meninggal dunia gitu. Ya kalau seumpama fungsi guru mencerdaskan, agak ironi ya kalau dia membodoh-bodohi. Iya. Kalau ada berita-berita kayak gini, kayak hampir bisa terdiam gitu loh. Tapi gue harus ini kan membacakan, berkomentar. jadi gue harus tetap gue harus merenungi. Sumpah kita nggak bayangin aja men, orang-orang kita cintai pulang dengan hal-hal yang nggak utuh lagi gitu. Entah diapain, hanya sisa jasadnya. Pedih banget gak sih itu? Kan kita semua berharap gitu, ngebayangin pas kita nimang-nimang bayi kita, terus habis itu dia disekolahin, wah dia jadi anak yang pintar. Kita ngebayangin masa depannya, terus pulang dengan sesuatu yang kita nggak inginkan tuh gimana pedihnya gitu loh. Kayak peran sekolah penting banget sih gue rasa. Makanya kan biasa stres-stresnya orang-orang yang agak lumayan mindful buat anak tuh kan, aduh sekolah ini mahal lagi. Tapi kan kalau kita nggak mungkin kalau di sekolah
sekolah sini, sekolah impres kan gini, sekolah negeri kan gini gitu. Ya tapi ternyata dimanapun sekolahnya kemungkinan seperti itu tetap bisa terjadi gitu. Ya namanya oknum ya Wak. Iya, gitu oknum kan selalu ada ya gitu. Makanya untuk mendidik satu anak tuh kita butuh satu desa katanya kan. Betul, setuju. Kita tuh dulu pernah jadi anak-anak dan Sapieners mungkin satu hari akan menjadi seorang orang tua gitu kan gitu. Atau mungkin kita pasti pengen lah anak-anak kita yang nanti ke depan tuh jadi, ya jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk untuk mereka bawa di masa depan lah gitu. Ini bukan sukulen atau kaktus yang bisa lu siram doang gitu ya. Iya betul. Iya. Di Hari Anak Nasional yang kita mau kasih tahu, ini penting banget guys, karena kebijakan ke depan tuh paling berkaitan sama hubungannya anak ya. Betul. Karena pencegahan stunting. Kemarin ada kabar bahwa ternyata budget buat makan siang gratis 7.500. 7.500 lu dapat apa gitu? Ini kayaknya kekerasan juga nggak sih terhadap anak karena gizinya gimana kalau mau Indonesia Emas 2045 tuh kan berawal dari gizi ya guys. Stunting tuh kan salah satunya karena kurang gizi kan. Penasaran sama ini komposisi menunya sih. Iya sih. Kalau bergizi itu apa? Apa jangan-jangan semuanya lalapan? Enggak. kan lumayan kan pemenuhan serat satu Indonesia gitu. Oh iya benar. Daging mah cari di Idul Adha aja lah. Iya. Kita tuh setiap podcast kalau ada hubungan sama pemerintah pasti banyak ketawanya. Either laugh or cry kan. Daripada kita menangisi ya bagus kita ketawai gitu kan. Bener. Kemarin juga kan udah kita lihat kan wakil presiden terpilih terpilih ini sudah melakukan simulasi nih tadi. Oh wow. Lihat videonya kan. Itu dia ngasih uji cobanya 15.000. Oh gitu. Itu gimana tuh kalau diturunin nanti harganya? Itu kagak ada yang dibedain. Jadi satu menu tuh buat 2 orang. Hah? Kan dibagi. Iya benar pas. Makan bagi 2 lah. Jadi biar kita dulu sahabat. Jadi biar ada lagi kepompong di kepala mereka juga gitu. Makannya satu piring berdua gitu. Jadi itu juga menjaga bonding ya sebenarnya. Betul, ya bahwa kita kan biasa makan bersama. Oke. Konsepnya menarik juga sih. Konsepnya menarik bro. Oh iya BTW jangan lupa nih kita mau ngingetin Sapieners juga untuk ikutan survei audiensnya KBR Media. Jadi biar kita makin ikrip nih Sapieners. Jadi bisa kunjungi kbrprime.id. Terus bisa dapetin juga official merchandise-nya dari KBR Media. Bayangkan sebuah petirahan angker, hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan, sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa Garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Anak SMP dulu hobi lu apa? Hobi zaman SMP adalah mengkoleksi kaset, belajar lagu-lagu lewat kaset tuh dulu kan zaman-zamannya boy band. Musik sekali. Jadi dibuka kalau zaman dulu nih yang belum pernah lihat kaset ya kan. Kalau dalamnya tuh panjang gitu kan ada liriknya tuh. Ada kertasnya. Gue belajar bahasa Inggris tuh dari situ. Bahasa Inggris tuh dari situ. Dari lipetan kertas itu. Dari lirik-lirik itu yang tulisannya kecil-kecil banget itu. Berarti Westlife tuh. Lu termasuk orang yang bikin si cover kertas yang lipat-lipat itu keluar dari kaset itunya, covernya tuh, wadahnya tuh nggak salah. Iya. Gue dulu itu sih tahu lirik itu ada gara-gara bokap gue kan sering dengerin Haddad Alwi itu, jadi gue Umi dari sini gue baca gitu. Kalau lo SMP dulu ngapain lo? Karate gue. Widih. Karate gue tingkat provinsi bro. Widih ngeri. Di luar sekolah karena di dalam sekolah OSN biologi. Masuknya jadi anak seni. Kalau gue dulu karate itu tuh sebagai bekal, karena gue tuh sebagai anak yang lebih sering kayak akademik, OSN gitu, kena bullying. Jadi kayaknya kurang nih kalau gue pinter doang nih, tetap kena pukulan dari teman-teman gue. Kayak gue harus membekali jadi kuat nih gitu. Upaya melindungi diri. Ya melindungi diri. Itu normal lah laki-laki ikut karate. Ya kan kebanyakan kayak gitu juga gitu. Nah, lu pernah dengar gak sih ada perempuan berjilbab tapi hobi SMP
SMP-nya musik metal gitu. Gokil tuh kan. Ini agak di luar Nurul ya. Itu kan kontras banget. Nah itu yang terjadi sama Voice of Baceprot yang mendunia. Ini pasti Sapieners udah denger juga kali ya nama Voice of Baceprot atau VOB ini yang memulai karir sejak Madrasah Sanawiyah gitu. Terus dari sejak saat itu mereka otodidak tuh diajarin sama guru BK-nya, mereka bikin VOB gitu kan. Itulah kontrasnya dunia yang ternyata perempuan, hijab itu tuh cuma stereotip aja kalau dipandang wah nggak bisa gini nggak bisa gitu. Buktinya Voice of Baceprot dia bisa melakukan apa yang dia suka gitu, musik metal gitu. Tapi ternyata si gurunya bisa membantu untuk 3 orang ini menemukan tempat di mana dia bisa bersinar gitu. Nah itu maksudnya ini pesan ganda juga bahwa ya harusnya guru-guru dikasih gaji yang bagus lah, yang bersinar dari Jawa Barat men. Gimana kalau satu Indonesia kayak gitu. Keren banget ya. Kemarin malah dipecat-pecatin. Ya. Yang pekan lalu tuh ya, Sapieners kalau belum dengerin tuh bisa dengerin episodenya FOMO Sapiens pekan lalu tuh. Yang menurut gue keren banget tuh dari VOB ini adalah mereka konsisten banget loh mendobrak norma gender dan agama gitu kan. Dan mereka jadi band Indonesia pertama yang manggung di Glastonbury Festival di UK. Jadi kayak orang mikir suatu hari band metal mana ya yang bakal manggung di tempat-tempat seperti itu. Apakah Bandung, Surabaya, Jakarta, itu kayak make sense gitu loh. Ini Garut gitu. Kita udah kedatangan nih Marsha dan juga Siti dari VOB. Hai Marsha, Siti. Ya, Widinya mana nih? Hari ini cuma aku sama Siti aja karena Widi lagi sakit. Oh oke. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Marsha dan Siti, thank you banget nih udah mau ngobrol-ngobrol sama FOMO Sapiens. Nah, sedikit soal kemarin waktu ke Glastonbury Festival yang bulan lalu, pengalaman yang paling seru ketika di sana apa aja tuh? Pengalaman paling serunya sih pertama pengalaman bisa mengenal UK karena menghadiri festival Glastonbury kemarin tuh sekaligus debut pertama kita di UK karena kita belum pernah ke UK sebelumnya. Kedua belajar banyak hal baru termasuk gimana festival besar berjalan gitu. Kita udah pernah beberapa festival di negara Eropa yang lain, ke UK ini belum, dan ternyata kemarin banyak hal yang berbeda gitu. Mulai dari kita kan sebelumnya kalau ke festival-festival tuh artis tuh kayak dikasih privilege untuk bisa mondar-mandir lebih enak gitu. Nah kemarin tuh kayak di festival Glastonbury tuh mereka strict banget. Jadi bener-bener dijatah waktu, dijatah ini itu. Jadi bener-bener gak bisa ditawar. Selain itu juga antusiasme penontonnya luar biasa banget. Mereka sangat apresiasi set kita di sana. Oh iya, ini juga jadi pengalaman kita pertama yang manggung di festival besar dengan format yang kita udah manajemen sendiri. Oh iya. Ya sebagai band indie gitu kesananya. Keren. Sana kan Marsha juga ulang tahunnya pas di sono ya. Betul. Kalau Siti gimana? Aku pas ke sana yang paling seneng pas kita masuk ke backstage dapet sambutan yang hangat dari orang-orang backstage. Bahkan kita ditawarin kayak kalau kalian katanya mau massage abis manggung boleh katanya, terus itu lumayan kan. Kalian mau di jam berapa katanya jadwal manggungnya. Kita bener-bener dapet sambutan hangat dari mereka. Kita ngerasa apa ya, apresiasi kayak misalnya kita kan abis manggung mondar-mandir nih buat ngelilingin enggak semua wilayah sih. Kita misalnya beli merchandise, nah ketemu sama orang-orang tuh kalian you are great kayak gitu-gitu lah. Banyak apresiatif banget. Heavy metal kan identik sama musik-musik yang laki-laki banget ya kan, rusuh dan lain-lain gitu. Nah teman-teman ini gimana nih rasanya konsisten di gaya musik yang seperti ini gitu, apalagi sejak SMP ya, sejak remaja ya? Suka dukanya banyak sih. Mungkin dari sukanya terlibat di skena ini masih belum banyak perempuan, jadi mungkin kesempatan untuk dilihatnya lebih besar, mudah mencuri perhatian gitu karena kan beda. Nah itu dia, tapi si sukanya ini kadang datang juga sama duka. Kayak semisal karena kita beda, jadinya yang dilihat tuh cuman secara visual aja penampilan. Iya. Sebenarnya karena hal itu akhirnya kita harus bekerja 2 kali lebih keras karena harus buktiin kalau kita tuh gak menjual penampilan seperti yang mereka anggap gitu. Kita pure dikenal sebagai musisi yang memang punya karya dan punya skill gitu. Ya, jadi biar orang nggak cuma salfok sama hijabnya, sama gendernya gitu-gitu ya. Jadi ada beban tersendiri gitu ya. Banget sih, karena apalagi kan akhirnya kayak semisal kita main di festival kayak kemarin Glastonbury atau 2022 di bawah kan festival-festival besar gitu, akhirnya isunya juga jadi bergeser.
kayak misal wah iyalah mereka diundang karena unik aja gitu, bukan karena memang tertarik karena musikalitasnya gitu. Oke, tapi teman-teman dari VOB sendiri masih ngerasain pengaruh patriarki di industri musik Indonesia nih, khususnya terhadap band kalian gitu? Oh masih sering ketemu sama orang-orang yang ketika ketemu kita di panggung tuh selalu memposisikan sebagai perempuan yang aduh perempuan mah nggak tahu apa-apa gitu. Masih ada yang kayak gitu, kayak kita tuh banyak menghabiskan kalau misal komunikasi tuh ngobrolin orang yang kamu tahu nggak musik tuh harusnya gini loh gitu. Biasa ya kalau misal perempuan mungkin belum terpapar sampai pengetahuan yang ini gitu. Nah itu sering banget kayak gitu sih, jadi dikerdilkan lah. Oh langsung ego kesentil lah, pengen langsung freestyle nggak? Oh gitu nggak? Gue tunjukin nih gitu. Gue tunjukin nih, gue scream nih lo. Oh. Gimana kalian memandang pentingnya pengaruh perempuan tuh dalam industri musik patriarki gitu? Sekarang kan kayaknya makin banyak nih perempuan yang bermusik gitu ya, apalagi di genre-genre musik yang anti mainstream lah gitu kayak kalian. Dan sejauh mana sih kalian ngelihat keterwakilan perempuan saat ini? Sebenarnya sih progresnya makin banyak ya, terbukti dari semakin banyaknya musisi perempuan yang show off gitu, terutama dari kaum muda-mudanya yang sekarang baru-baru muncul juga banyak. Terus menurut kita penting banget hadirnya peran perempuan karena menambah perspektif di industri ini, terutama di skena ini, di skena musik keras. Karena dari mulai lirik, gerakan di panggung, kayak misalkan sekarang karena banyak musisi yang perempuan yang terlibat, akhirnya ruang aman untuk konser, untuk di panggung itu makin keras untuk disuarakan gitu. Karena kan kalau dulu kebanyakan kan kurang bisa mengerti di posisi sebagai, karena kan mayoritas harus kita akui kalau jadi korban kekerasan tuh atau pelecehan tuh kan banyaknya perempuan. Sulit melihat itu dari perspektif laki-laki. Jadi harus ada perempuan juga yang memberi perspektif berbeda supaya bisa dimengerti sama semua gitu. Kalau boleh tahu secara pribadi kalian pernah mengalami itu nggak sih, kejadian nggak enak gitu ketika manggung? Pernah, sering, semisal kalau foto ya. Jadi suka ada yang terusnya tuh pengen gandeng. Terus kalau aku sih pernah kayak, aku kira karena lagi crowd banget, tiba-tiba ada orang yang kayak nempelin pipi. Jadi bagian Waduh, tapi tidak sedekat pipi juga ya harusnya ya. Kalau crowd. Iya. Iya, dikira foto box ya. Ada yang maksa, semisal ayolah di musik gini kan emang biasa gitu, kayak semisal mau foto tuh dirangkul gitu. Terus modusnya tuh selalu kan, kalau kita kan memang badannya kecil, jadi kalau dirangkul gitu kan otomatis tangannya tuh masih ada sisa ke depan begini. Nah itu tuh suka ada yang modus kayak gitu. Terus mengcounternya gimana nih? Kalau semisal ada yang melakukan gitu sih, kita mencoba untuk tetap tenang dan merespon dengan, kalau bisa dengan cara baik ya, dengan cara baik gitu. Semisal kalau misalnya udah rangkul-rangkul gitu, kita suka maju gitu, kayak semisal gini aja nih tangannya gitu, jadi diangkat gitu ke atas. Oh udah punya banyak triknya lah ya gitu ya buat mengatur gestur secara halus. Kalau menurut teman-teman VOB nih, langkah-langkah konkret apa sih yang udah dilakukan sama teman-teman VOB gitu untuk melawan hegemoni patriarki lah dalam karir musik kalian gitu? Gue nggak ngerti ya ini jadi gerakan, jadi sesuatu yang ini atau enggak. Tapi yang pertama kita berusaha tetap berisik. Jadi suara kita nggak boleh kalah sama suara mayoritas laki-laki yang ada di skena ini. Jadi semisal kayak gender equality kayak gitu-gitu tuh menurut kita akan lebih menarik kalau misal ada suara perempuan juga yang bilang gitu kan. Sebenarnya kan udah banyak beberapa musisi laki-laki yang juga menyuarakan hal yang sama. Nah, tinggal dari sisi perempuannya, dan salah satunya kita bikin lagu judulnya Not Public Property, terus lagu Perempuan Merdeka Seutuhnya. Terus kita setiap manggung juga selalu mengangkat isu-isu yang pelecehan, kekerasan yang sedang terjadi, nggak cuma untuk perempuan aja tapi juga untuk laki-laki, karena menurut kita patriarki kan juga nggak merugikan perempuan aja tapi juga merugikan laki-laki. Terus selain itu juga dari lagu Not Public Property itu kita bikin gerakan yang sama namanya Not Public Property. Di situ juga kita ajak teman-teman perempuan untuk lebih berani bicara tentang ketubuhan mereka, potensi yang mereka punya. Terus kalau misal mereka butuh bantuan, misal kayak jadi korban pelecehan atau kekerasan, kita bisa bantu. Dan kita
bekerja sama dengan kitabisa.com untuk mengumpulkan dana untuk menolong mereka. POV-nya teman-teman gitu ya, apa yang mendorong penyelenggara festival musik sampai ke gigs kecil gitu dalam upaya melawan pelecehan seksual? Ada nggak kira-kira gitu yang selama ini mungkin sudah teman-teman lihat, oh ternyata mereka udah ya gitu nge-keep atau menjaga perempuan khususnya ketika bermusik gitu dan segala macam, atau mungkin masih cuek-cuek aja gitu dengan situasi itu gitu? Iya, sekarang lebih ini sih, lebih kalau di acara tuh pihak penyelenggara tuh udah mulai sigap gitu. Kayak misalnya udah kelihatan nih ada misal penonton perempuan yang udah kelihatan gak nyaman atau penonton laki-laki yang udah kelihatan gak nyaman gitu. Nah itu buru-buru mereka amankan gitu. Atau misal ada laporan apa-apa gitu yang bikin penonton lain gak nyaman, misal ada yang colek-colek, ada yang jangan cuek-cuek dulu deh, kayak misal catcalling. Catcalling itu mereka bisa langsung ngadu dan itu langsung ditindak. Itu menurut aku udah bagus banget sih. Walaupun sebenarnya kan masih harus ada PR besar yang kita lakukan seperti mencegah agar jangan nunggu kejadian dulu. Bagaimana teman-teman ngelihat peran band dan juga individu dalam menciptakan lingkungan skena musik khususnya di musik metal gitu ya yang aman dan inklusif bagi semua orang? Pertama adalah mungkin dari individu musisi sendiri atau bandnya kelihatan kalau misal ada beberapa pelaku yang berasal dari teman-teman segengnya misal, dan itu mereka tetap stand sama korban, jadi nggak melindungi pelaku. Dari situ juga udah kelihatan kan kalau semisal wah ini mereka membantu banget untuk menciptakan ruang aman bagi semua gitu. Karena di gigs itu kadang ada yang kayak gitu, karena misal pelakunya tuh temannya, jadi mereka ya kayak mereka ya udahlah kan ada panitia yang menangani, nah gitu kan tuh kayak teman-temannya kan yang udah sekarang bertumbuh jadi pribadi yang dewasa nih kan, pasti musik dan orangnya kan pasti bertumbuh bersama lah ya. Kira-kira apa aja nih point of view yang berubah nih semenjak kalian yang tadinya bermusik dari remaja sampai akhirnya sekarang kalian udah dewasa gitu? Sosial politik mungkin atau apa gitu, coba diceritain dong evolusinya gitu. Evolusinya sih sekarang mungkin udah lebih bisa menimbang-nimbang ya. Kalau dulu tuh kalau misal di panggung atau bawain lagu tuh bener-bener gak ada takut-takut ya. Kalau sekarang kita mulai mempertimbangkan keselamatan diri sendiri, terus keselamatan orang-orang sekitar, termasuk keluarga juga, termasuk tim yang ikut gitu. Terus secara pemilihan lagu, secara bikin lagu juga udah sesuai porsi. Nggak kayak dulu kita tuh ngandelin pengen show up, pokoknya aku pengen nonjol nih drumnya di lagu ini. Sekarang udah lebih tobat lah. udah lebih membumi lah ya, udah ada orang mah udah tahu saya mah jago main drumnya gitu. Apalagi kan kalau sekarang udah tinggalnya barengan, mungkin udah tahu kali ya, maksudnya udah berapa lama ya tinggal barengan nih bertiga kan ya? Kemarin di Jakarta tinggal 3 tahun bareng, terus sekarang udah mau setengah tahunan di Garut. Di Garut. Nice. Nah ini kita masih bicara soal menjadi perempuan dewasa gitu ya. Ketika berkarir udah konsisten berkarir dari sejak SMP, kan makin dewasa makin pengen bermusik atau mungkin udah mulai pada kepikiran berkarir di bidang lain nih? Yang lainnya juga nggak kepikiran, nggak punya keahlian lain sih. Kalau aku sih nggak punya keahlian lain, jadi emang sekarang sejauh ini aku lagi seneng main musik aja, apalagi semenjak kita indie kan jadi kayak wah kita ada mau manggung tinggal manggung, kalau malas manggung ya udah nggak diam gitu. Jadi nggak ada pressure. Iya, pressure. Beda kayak dulu gitu kan, dulu kerja sama pihak lain, jadi ada kayak terikat kontrak gitu kan. Produktif lah, kita harus menghasilkan misal mondar-mandir kemana. Kalau sekarang tuh lebih enak aja. Kalian tahun lalu kan bikin album judulnya Retas ya kan? Ya. Sekarang kebanyakan yang diretas malah Kominfo. Iya. Nggak mau nanya. Kira-kira ada sneak peek nggak ke depannya? Kira-kira kalian mau bikin album apa gitu? Sebenarnya sih kita sekarang lagi mengerjakan beberapa project single dulu sebenarnya. Ada beberapa lagu yang nggak lulus untuk dipilih sebagai bagian dari album Retas. Nah kita rencananya mau nggak lulus. Oh, nah itu bakal dikasih jadi single shot gitu lah ya, yang nggak masuk situ gitu. Ada rencana untuk collab sama beberapa musisi Indonesia, tapi masih terus dikaji ulang. Ini pertanyaan yang lumayan penasaran dari hati saya nih. Sebagai seorang pemudi Garut yang sudah ke mancanegara ya, tapi kan kembalian tetap kembali ke Garut. Nah, kalian tuh bertiga masih suka seblak nggak sih? Masih dong. Masih. Oke, nice. Itu penasaran banget dari hati saya sebenarnya.
Di London ridersnya apa? Seblak ceker satu. Sebagai anak-anak muda dan perempuan ya, di dunia musik Indonesia nih ya, ada pesan gak buat temen-temen anak-anak muda Indonesia di luar sana biar berani bersuara seperti kalian? Menurut kita sekarang kan kayak Gen Z gitu kan, banyak stereotip yang disematkan sama mereka, mulai dari generasi malas dan segala macam manja. Menurut aku yang harus dikuatkan dari diri kita sekarang ini adalah satu-satunya orang yang berhak bilang kita layak dan gak layak, dan harus kita percaya itu cuma diri kita sendiri. Sebelum kita closing nih, jangan lupa nih ya Sapieners buat ikutan survei audiensnya KBR Media biar makin ikrip kita. Caranya bisa langsung kunjungi kbrprime.id dan dapatkan official merchandise dari KBR Media. Hajar bro. Gas. Oke lah, kalau gitu kita pamitan yuk. Yuk langsung aja teman-teman, kalau seumpama kalian suka dengerin terus tiap minggunya KBR Prime, tentunya di FOMO Sapiens bareng Eki dan Aika. Oke. Ya dadah.